Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan metode dan media penyuluhan kesehatan. Pertama yang kita akan bahas adalah metode, dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan media penyuluhan kesehatan. Sebelum lebih jauh kita akan membahas materi ini, terlebih dahulu kita harus memahami pengertian dari metode. Metode adalah cara yang teratur, sistematis, yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Seorang pengajar atau penyuluh baiknya tidak terpaku pada metode pembelajaran saja, tetapi bagaimana memikat perhatian peserta didik atau sasaran kita. Itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Lalu bagaimana menentukan metode yang sesuai dengan tujuan penyuluhan kesehatan? Untuk menentukan metode penyuluhan, kita harus sesuaikan dengan tujuan penyuluhan kesehatan. Misalnya tujuan kita adalah meningkatkan kesadaran akan kesehatan, maka metode yang kita gunakan adalah ceramah, kerja kelompok, seminar atau kampanye. Kalau kita tujuannya adalah menambah pengetahuan, maka bisa kita gunakan adalah privat, seminar, kampanye atau group teaching. Lalu tujuan penyuluhan kita misalnya adalah self-empowering, meningkatkan kemampuan diri mengambil keputusan, maka metode yang bisa kita gunakan adalah metode kerja kelompok, latihan atau training, simulasi, metode pemecahan masalah, atau pre-teaching, metode pembelajaran sebaya. Lalu misalnya kita tujuannya adalah mengubah kebiasaan, mengubah gaya hidup individu misalnya, maka metode yang bisa kita gunakan adalah kerja kelompok, latihan keterampilan, training, atau metode debat. Lalu misalnya tujuannya kita penyuluhan adalah mengubah lingkungan, maka kita bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat kebijakan yang terkait dengan kesehatan. Nah ini jenis-jenis metode penyuluhan kesehatan. Yang pertama adalah berdasarkan teknik komunikasi. Nah ini berdasarkan teknik komunikasi ini ada metode penyuluhan langsung dan metode penyuluhan tidak langsung. Nah metode penyuluhan langsung itu seperti apa? Jadi penyuluh langsung berhadapan atau bertatap muka dengan sasaran, misalnya kunjungan ke rumah, pertemuan diskusi atau FGD, fokus grup diskus, pertemuan di balai desa atau pertemuan di posyandu dan lain-lain. Untuk metode yang tidak langsung, penyuluh tidak langsung berhadapan secara tatap muka dengan sasaran, tetapi ia menyampaikan pesannya melalui media, ya. Contohnya pemutaran film atau publikasi dalam media cetak. Lalu jenis metode penyuluhan kesehatan yang kedua adalah berdasarkan indera penerima. Nah itu ada 3, metode visual, metode audio, dan metode kombinasi. Untuk metode visual atau memperhatikan itu pesan diterima sasaran melalui indera penglihatan. Misalnya kita gunakan adalah penempelan poster, pemasangan gambar atau foto, pemasangan koran dinding, atau pemutaran film. Nah untuk metode audio, pesan diterima sasaran melalui indera pendengaran. Misalnya penyuluhan lewat audio, pidato atau ceramah. Nah itu untuk metode audio. Lalu kalau untuk metode kombinasi, itu adalah kombinasi antara metode visual dan metode audio, ya melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, seperti poster bisa dilihat, kemudian audio bisa didengar gitu. Nah seperti itu. Lalu
jenis metode penyuluhan kesehatan yang ketiga adalah berdasarkan jumlah sasaran yang dicapai. Jenis metode penyuluhan kesehatan yang berdasarkan jumlah sasaran yang dicapai itu ada pendekatan perorangan. Maksudnya adalah penyuluh berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan sasaran secara perorangan. Misalnya kunjungan ke rumah, hubungan telepon, dan lain-lain. Lalu untuk pendekatan kelompok, nah ini penyuluh berhubungan dengan sekelompok sasaran. Misalnya ada diskusi kelompok, pertemuan FGD, dan lain-lain. Lalu pendekatan yang lainnya adalah pendekatan massal. Nah, pendekatan massal ini adalah petugas penyuluh kesehatan menyampaikan pesannya kepada sasaran yang jumlahnya lebih banyak dari kelompok tadi. Misalnya pertemuan umum, pertunjukan kesenian, penyebaran tulisan, poster, media cetak lainnya, atau pemutaran film. Lalu kita masuk di metode pendidikan individual atau perorangan. Metode ini bersifat individual, digunakan untuk membina perilaku baru atau membina seseorang yang mulai tertarik kepada suatu perubahan perilaku. Nah, setiap orang memiliki masalah atau alasan yang berbeda-beda sehubungan dengan penerimaan atau perilaku baru tersebut, sehingga sebagai tenaga kesehatan harus mengetahui bentuk pendekatan yang akan dilakukan. Nah, di sini saya akan menunjukkan yang pertama adalah bimbingan dan penyuluhan. Nah, adanya perubahan perilaku itu biasanya karena adanya kontak yang intensif antara petugas kesehatan sebagai penyuluh dengan klien itu, ya. Sehingga setiap masalah yang didapatkan diteliti, dicarikan solusi dari permasalahan orang tersebut. Lalu yang kedua adalah wawancara atau interview. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah klien ini memiliki kesadaran atau pengertian tentang informasi yang diberikan kepada dia. Lalu kemudian adalah metode pendidikan kelompok. Nah, metode pendidikan kelompok ini ada dua, yaitu kelompok besar dan kelompok kecil. Untuk kelompok besar, metode yang digunakan adalah metode ceramah. Nah, metode ceramah ini sebenarnya membuat orang penerima informasi menjadi pasif, ya, dan kegiatan menjadi membosankan jika terlalu lama. Makanya yang menggunakan metode ini harus benar-benar memahami, menguasai materi yang akan disampaikan, dan media yang digunakan harus menarik. Nah, metode selanjutnya adalah metode seminar. Nah, seminar ini suatu penyajian atau presentasi dari satu ahli atau beberapa ahli, ya, tentang suatu topik yang penting atau lagi hangat ada di masyarakat. Nah, metode pendidikan kelompok yang kedua adalah kelompok kecil. Nah, untuk di kelompok kecil ada metode diskusi kelompok. Nah, ini manfaatnya adalah agar penerima informasi berpikir kritis, ya. Berikan kebebasan untuk berekspresi atau mengeluarkan pendapatnya secara bebas, ya, dan membantu untuk menyumbangkan pikirannya atau idenya untuk memecahkan masalah yang diberikan.
Metode berikutnya adalah surat pendapat atau brainstorming. Nah, pada prinsipnya sama dengan metode diskusi kelompok. Nah, bedanya pada pemimpin kelompok itu memancing satu masalah, ya, memberikan satu masalah, kemudian tiap peserta memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masalah tersebut. Nah, metode berikutnya adalah bola salju atau snowballing. Nah, kelompok dibagi dalam pasangan-pasangan, satu pasang 2 orang, ya. Dan kemudian dilontarkan suatu masalah atau kasus. Lalu diberikan waktu beberapa menit untuk membahas masalah tersebut. Kemudian setiap 2 pasang bergabung dengan kelompok yang lain yang lebih besar, dan kemudian seterusnya, ya. Lalu pada kelompok yang paling besar yang terakhir kemudian tetap mendiskusikan masalah yang sama untuk mengambil suatu kesimpulan dari masalah tersebut. Metode pendidikan kelompok kecil berikutnya adalah kelompok-kelompok kecil atau batch group. Nah, kelompok dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan masalah. Kemudian kesepakatan di kelompok kecil tersebut akan disampaikan oleh tiap kelompok dan kemudian didiskusikan untuk diambil kesimpulan. Metode yang lain adalah metode memainkan peran atau role play. Dalam metode ini, beberapa anggota kelompok ditunjuk sebagai pemegang peran tertentu untuk memainkan peranan. Misalnya ada yang berperan sebagai dokter, sebagai perawat, atau sebagai bidan. Sedangkan anggota yang lain berperan sebagai pasien atau anggota masyarakat. Lalu metode yang lain adalah metode permainan simulasi atau simulation game. Nah, ini gabungan antara roleplay dengan diskusi kelompok. Nah, pesan-pesan kesehatan disajikan dalam beberapa bentuk permainan seperti permainan monopoli. Nah, selanjutnya adalah metode pendidikan massa. Nah, metode ini untuk mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan yang ditunjukkan kepada masyarakat umum. Nah, tujuannya adalah untuk mengunggah kesadaran masyarakat terhadap suatu inovasi. Nah, karena metode pendidikan massa ini sasarannya adalah bersifat umum, sehingga pesan-pesan kesehatan dirancang sedemikian rupa agar dapat ditangkap oleh masyarakat umum kita. Metode yang kita bisa gunakan adalah ceramah umum, pidato, diskusi, simulasi menggunakan media televisi, surat kabar, atau media yang lainnya. Baik, kita masuk di pembahasan berikutnya adalah media promosi kesehatan. Apa yang bisa diingat? Nah, untuk pemilihan media pembelajaran atau penyuluhan harus mempertimbangkan prinsip kerucut pengalaman supaya sasaran kita bisa mengingat apa yang kita sampaikan. Nah, ini kerucut pengalaman. Jadi media yang kita gunakan harus mempertimbangkan ini. Nah, misalnya karena misalnya kita membaca itu cuma 10% yang kita bisa ingat. Lalu untuk dengarkan 20%,
melihat gambar, melihat video, atau lihat demonstrasi 30%. Nah, terlibat dalam diskusi itu 50%, menyajikan atau presentasi 70%, dan yang terbanyak adalah bermain peran, melakukan simulasi, dan mengerjakan hal yang nyata, itu 90%. Jadi perlu mempertimbangkan kreatif ini dalam pemilihan metode atau media yang kita akan gunakan, supaya sasaran kita bisa menangkap dengan baik apa informasi yang kita berikan kepada mereka. Sebelum lebih jauh membahas terkait media dalam penyuluhan kesehatan, alangkah baiknya kita memahami definisi media dari penyuluhan kesehatan. Nah, jadi media penyuluhan kesehatan itu adalah sarana atau upaya untuk menampilkan pesan informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator. Komunikator itu adalah pemberi pesan, sehingga sasaran dapat meningkatkan pengetahuannya, dan pada akhirnya terdapat perubahan perilaku ke arah positif terhadap kesehatan. Itu definisi yang pertama. Nah, definisi kedua adalah alat bantu. Jadi alat bantu untuk promosi kesehatan yang dapat dilihat, didengar, diraba, dirasa, atau dicium untuk memperlancar komunikasi dan menyebarkan informasi melalui sebuah pesan. Lalu, apa tujuan dari media penyuluhan kesehatan atau media promosi kesehatan? Nah, di sini ada beberapa tujuan dari media promosi kesehatan tersebut. Yang pertama adalah mempermudah penyampaian komunikasi. Yang kedua adalah dapat menghindari kesalahan persepsi. Lalu memperjelas informasi, dapat mempermudah pengertian, dan maksudnya dapat mempermudah pengertian itu adalah mudah dimengerti informasi yang diberikan. Lalu berikutnya adalah mengurangi komunikasi yang verbalis, komunikasi misalnya yang membaca dan yang lainnya. Lalu yang berikutnya adalah dapat menampilkan objek yang tidak bisa ditangkap dengan mata. Jadi misalnya gambar itu kalau cuma dijelaskan, orang kadang nggak paham gitu. Jadi kalau misalnya kita tampilkan dengan gambar, lebih mudah dipahami. Lalu yang terakhir adalah memperlancar komunikasi. Keuntungan untuk media promosi kesehatan secara umum, yang pertama adalah menghindari kesalahan pengertian atau salah tafsir. Yang kedua, dapat memperjelas apa yang diterangkan dan dapat lebih mudah ditangkap oleh penerima informasi. Yang berikutnya adalah apa yang diterangkan akan lebih lama diingat, terutama hal-hal yang mengesankan. Yang berikutnya dapat menarik serta memusatkan perhatian. Dan yang terakhir adalah dapat memberi dorongan yang kuat untuk melakukan apa yang sudah didapatkan dari informasi tersebut. Lalu ini jenis-jenis media promosi kesehatan itu ada media cetak, media elektronik, dan yang terakhir adalah media luar ruang. Media cetak adalah suatu media statis dan mengutamakan pesan-pesan fisik. Umumnya terdiri dari gambaran sejumlah kata atau gambaran atau foto dalam tata warna.
Kemudian untuk media elektronik adalah suatu media bergerak atau dinamis, dapat dilihat dan didengar dalam menyampaikan pesan melalui alat bantu elektronik. Lalu untuk media luar, yaitu media yang menyampaikan pesannya di luar ruang secara umum melalui media cetak dan elektronik secara statis. Nah, ini beberapa contoh untuk media cetak. Yang pertama ada booklet, lalu leaflet. Media cetak yang lainnya adalah flyer, ada flashcard, ada rubrik, poster, dan bentuk foto ya. Itu untuk media cetak. Lalu untuk media elektronik, misalnya adalah TV, radio, film atau video, slide, atau film strip. Itu untuk media elektronik. Lalu untuk media luar ruang, papan reklame, kemudian spanduk pameran, lalu banner, kemudian TV layar lebar ya. Dalam merancang pengembangan media promosi kesehatan perlu mengikuti langkah-langkah dalam perancangan media promosi kesehatan. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Nah, tujuan itu adalah suatu pernyataan tentang suatu keadaan yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan tertentu. Nah, jadi kita tentukan tujuan pelaksanaan penyuluhan kesehatannya apa, itu harus ditentukan. Nah, penentuannya harus jelas tuh, harus realistis, artinya bisa dicapai, bukan hanya angan-angan. Yang kedua, jelas dan dapat diukur. Apa yang akan diukur? Siapa sasaran yang akan diukur? Sasarannya pada baik, balita, anak-anak, remaja, ibu hamil, orang sehat, orang sakit, itu harus ditentukan. Seberapa banyak perubahan yang akan diukur, dan berapa lama dan di mana pengukuran akan dilakukan. Itu menetapkan tujuan. Terus langkah yang berikutnya adalah menetapkan segmentasi sasaran. Segmentasi sasaran adalah suatu kegiatan memilih kelompok sasaran yang akan tepat dan dianggap sangat menentukan keberhasilan promosi kesehatan. Tadi kita sudah jelaskan sasaran harus kita tentukan. Kemudian tujuannya apa? Untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan memberikan kepuasan pada masing-masing segmen sasaran. Nah, sebelum media promosi kesehatan diluncurkan, hendaknya perlu mengumpulkan data sasaran, seperti misalnya data karakteristik perilaku, data epidemiologi, misalnya data penyakitnya, kejadian penyakitnya, lalu data demografi, namanya siapa, usianya berapa, kelas kelaminnya apa, dan lain sebagainya. Kemudian untuk data geografi, wilayah letak wilayahnya, kemudian keadaan lingkungannya seperti apa, kemudian data psikologinya harus kita kumpulkan gitu. Lalu langkah yang ketiga adalah memilih media komunikasi promosi kesehatan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah memilih media didasarkan pada selera khalayak sasaran, bukan pada selera pengelola programnya, tapi media yang kita pilih itu sesuai dengan selera sasaran ya. Kemudian kedua adalah media yang dipilih harus
memberikan dampak yang luas. Yang ketiga, setiap media akan mempunyai peranan yang berbeda, sehingga perlu media tersebut dikombin, ya, melibatkan semua indera. Media yang disusun itu bisa melibatkan semua indera sasaran, ya, melibatkan semua indera sasaran, sehingga pesan atau informasi yang diberi kita lebih efektif, ya. Lalu langkah yang keempat adalah mengembangkan positioning pesan. Positioning itu adalah suatu proses atau upaya untuk menempatkan suatu produk, perusahaan atau pesan dalam alam pikiran mereka yang dianggap sebagai sasaran atau konsumen. Jadi positioning itu bukan sesuatu yang Anda lakukan terhadap produk atau terhadap media, tetapi sesuatu yang Anda lakukan terhadap otak calon konsumen atau sasaran kita, gitu. Jadi bagaimana pesan yang disampaikan itu melekat di benak atau di pikiran sasaran kita atau penerima informasi. Contohnya misalnya posisi pesannya. Yang pertama, posyandu menjaga anak sehat tetap sehat. Nah, itu kan bagus, ya, gampang diingat. Kemudian pokoknya pakai garam beriodium agar anak pintar, gitu. Gaya hidup sehat bikin kamu tampil beda. Dengan PIN, Pekan Imunisasi Nasional Anak Indonesia Bebas Polio. Nah, itu kata-kata atau pesan-pesan itu akan lekat di otak atau di pikiran sasaran atau penerima informasi, gitu. Nah, langkah berikutnya atau langkah kelima adalah buatlah konsep pesan yang jelas, spesifik, positif, menarik perhatian, berorientasi pada tindakan dan cocok dengan sasaran. Nah, agar pesannya efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kembangkan satu ide atau pesan yang menarik perhatian dan mudah diingat, gitu. Lalu buat pesan yang mudah, sederhana dan jelas. Kemudian pesannya harus dapat dipercaya. Lalu di dalam pesan itu komunikasikan manfaat daripada pesan atau informasi tersebut. Jadi dijelaskan apa manfaatnya. Lalu pesan harus konsisten, ya. Artinya sampaikan satu pesan utama di media apa saja secara berulang, misalnya TV, radio, poster atau stiker. Jadi pesannya disampaikan dengan pesan yang sama di media yang berbeda. Jangan di media satu penyampaiannya beda, di media yang lain lagi beda lagi, gitu. Lalu pesan harus bisa menyentuh akal dan rasa, kemudian menyentuh nilai-nilai emosi dan kebutuhan yang nyata. Lalu yang terakhir adalah pesan harus mendorong sasaran untuk bertindak. Jadi pesannya yang disampaikan itu membuat orang untuk melakukan, gitu, ya. Nah, lalu trik-trik pembuatan media untuk menarik perhatian misalnya adalah menggunakan headline yang mengarahkan. Contoh, hanya ada satu rumah
yaitu biskuit rumah, itu kan mengarahkan, pesannya mengarahkan. Yang kedua, menggunakan slogan yang mudah diingat, misalnya don't worry be happy. Yang ketiga adalah ukuran, warna, penggunaan huruf dan tata letaknya itu sangat penting. Jadi penggunaan warna itu harus diperhatikan, ukuran, kemudian hurufnya harus diperhatikan, dan katanya diupayakan supaya istilah-istilah medis yang misalnya targetnya kita adalah orang awam, itu kata yang digunakan jangan menggunakan kata yang medis yang sulit dipahami oleh masyarakat awam. Jadi gunakan kata yang simple, mudah dipahami. Kemudian melibatkan animasi, itu penting. Gunakan gaya pesan, kita menggunakan gaya pesan, misalnya menambahkan gambar produk ya, kemudian menambahkan kalimat atau bukti ilmiah gitu. Saya dari hasil penelitian itu bisa dimasukkan, atau menampilkan seseorang sumber yang terpercaya, misalnya ada seorang atau pemilik perusahaan atau apalah namanya, itu ditampilkan di media tersebut supaya orang tertarik dengan informasi dan mereka percaya dengan informasi itu. Lalu untuk pendekatan pesan yang digunakan agar supaya informasi yang diberikan bisa diikuti oleh mereka yang penerima pesan, bisa kita gunakan adalah pendekatan rasa takut. Nah, biasanya untuk pesan-pesan yang bernada menakutkan itu cenderung diikuti. Lalu yang kedua adalah pendekatan rasa bersalah, kemudian pendekatan rasional. Namun untuk pendekatan rasional kadang jarang mengikuti. Misalnya pemberian vitamin A dapat mengurangi dampak dari kejadian rabun mata misalnya. Kemudian pendekatan emosional. Nah, yang lebih bagus adalah pendekatan humor. Nah, orang cenderung mudah diingat atau mudah mengikuti jika pesan-pesan yang kita sampaikan diselingi dengan humor ya. Lalu untuk pendekatan berikutnya adalah bisa menggunakan pendekatan moral. Baik, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan di materi kali ini, media dan metode penyuluhan kesehatan. Semoga teman-teman sekalian paham dengan penyampaian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.